Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita mata kuliah Desain Grafis 2, ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin, tentunya yang Muslim tadi pada puasa dan sudah berbuka puasa, ya. Untuk hari ini kita langsung saja, ya, masuk ke Corel, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan blend, ya. Tentunya kemarin sudah kita pelajari sedikit tentang blend. Tentunya untuk membuat objek supaya lebih banyak, ya. Kemudian kita pernah mencoba membuat sebuah pemandangan gunung, ya. Gradasi warnanya itu menggunakan blend, ya. Ini kalau kita contohkan, saya punya sebuah kotak, saya beri warna merah. Kemudian saya punya sebuah lingkaran, saya beri warna kuning. Nah, di sini kita bisa membuat, ya, dua objek ini dalam satu blend. Ya, kita tarik dari merah ke warna kuning. Nah, teknik blend ini juga ternyata digunakan di dalam animasi. Dari perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu pakainya blend. Dari angka 1 ke angka 2, ya, mengalami perubahan itu pakai blend, bisa. Nah, di dalam blend sendiri kita bisa menggunakan toolnya itu, ya, pakai toolbox. Di sini ada beberapa pilihan, ya, kita bisa pilih yang blend atau kita menggunakan efek. Di sini ada fasilitas blend yang tampil di sebelah kanan, ya. Nah, kemudian untuk menentukan objek awal, kita bisa menggunakan yang panah ke kanan, starting object. Kemudian kita pilih objek berikutnya, terus kita pilih ending object. Jadi nanti secara otomatis akan terbentuk. Kemudian jumlahnya, ya, jumlahnya blend objeknya kita bisa tentukan angkanya. Di sini 20, ya, sama sebelah kanan ini juga 20. Kita boleh pakai pakai salah satu. Nah, 20 ini menunjukkan hasil objek bentukan. Jadi kalau kita lihat objek ini jumlahnya ada 22 karena kotak pertama yang kita buat dan lingkaran pertama yang kita buat itu tidak di dalam masuk hitungan ini. Kemudian mengenai pewarnaan, kita bisa memilih, di situ ada 3 macam, ya, direct blend, kemudian ada clockwise blend sama counter clockwise blend. Jadi CW sama CCW. Kalau CW itu searah jarum jam, kalau CCW berlawanan dengan jarum jam. Nah, menurut peta, ya, merah dengan kuning ini berdekatan. Sehingga kalau arah ke kiri, ketemunya hanya merah sama kuning perubahan. Tetapi kalau ke kanan, searah jarum jam itu melewati warna biru, ya, kemudian hijau. Maka ketemu biru dengan merah, itu di tengah-tengahnya ada ungu. Biru dengan hijau, ya, ada biru muda atau sian. Kemudian hijau ke kuning. Nah, ini perubahan warnanya. Jadi kita bisa memilih menggunakan salah satu dari ini. Kita mau pilih yang mana. Nah, kemudian dari objek yang kita buat ini, ya, bisa mengikuti sebuah alur dari yang kita buat.
Misalkan saya membuat sebuah lengkungan, maka objek ini bisa membentuk lengkungan dari garis yang kita buat. Nah, untuk menentukannya, Anda bisa menggunakan yang namanya pad. Di sini ada pad properties. Kita pilih new pad, atau di sini boleh sama, ya, di sebelah kanan ini juga sama ini. Nah, ini juga boleh. Ya, pilih new pad, arahkan ke garis yang dikehendaki. Nah, maka sudah jadi objeknya sesuai dengan objek yang kita inginkan. Ya. Ini di dalam penggunaan blend. Kalau mau menghilangkan garisnya, berarti blend ini harus sudah dilepas, yaitu pakai objek, kemudian dipilih break blend. Nah, ini garisnya sudah kita hilangkan. Tetapi objek ini sudah berdiri sendiri, tidak lagi aktif di dalam blend. Ya. Kalau masih aktif di dalam blend, kalau ini ujungnya saya geser, maka mengekor. Tapi kalau ini sudah berdiri sendiri, sudah lepas. Ya, cuman ujung sama ujung ini berdiri sendiri, yang 20 tadi masih gabung jadi satu karena pengaruh grup. Ini kalau dilepas ya tinggal di ungroup. Nah, sekarang ini semuanya sudah berdiri sendiri. Ini di dalam penggunaan blend. Nah, penggunaan blend ini sendiri bisa kita kreasikan ya ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya ke dalam bentuk dalam pembuatan tulisan. Ya, misalkan saya membuat sebuah tulisan. Ini tulisannya COVID-19. Ya, COVID-19. Jenis hurufnya boleh dipilih yang lebih tebal. Ya, misalkan seperti ini pakai font Juva. Warna yang akan kita gunakan, misalkan warna merah. Ya, kita mau menggunakan warna merah. Ini, saya besarkan. Nah, untuk membuat tulisan ini supaya kelihatan bevelnya, ya, kelihatan timbul, maka kita bisa membuat. Nah, sekarang dasarnya ini warnanya putih. Ya. Dasarnya warnanya putih, kita bisa boleh pakai warna yang gelap. Misalkan warna dasar berikutnya biru. Warna garisnya kita beri warna biru. Ketebalan garisnya ini kita buat agak tebal, ya. Ukurannya misalkan ini karena hurufnya tadi 40, ya saya buat sekitar 2,5 mili. Biar agak kelihatan tebal. Terlalu tebal ini, ya. Hurufnya 20, 40 berarti saya pakai 2 saja. Biar kelihatan sedikit. Nah, kemudian ini kita duplikat. Ya. Duplikatnya boleh menggunakan Ctrl D dengan pengaruh di duplikat distance-nya sumbu X sama sumbu Y-nya dalam keadaan 0. Jadi ini sudah jadi 2, tetapi dalam satu titik koordinat. Ya. Nah, kemudian kita kasih warna putih. Warna dasarnya putih, warna garis tepinya putih. Kemudian ukurannya saya atur ukuran paling kecil, hairline. Nah, berarti di sini sudah ada biru yang belakang garis tepinya. Kemudian yang depan garis tepinya warnanya putih. Nah, ini kita gunakan blend. Nah, maka sudah terbentuk tulisan itu seperti timbul.
ya. Jadi tulisannya seperti tulisan menonjol. Ini. Ya, bisa kita gunakan bentuk seperti ini. Nah, mengenai warna nanti bisa diatur. Ya, ini misalkan saya beri warna kuning. Berarti gradasi kuning dengan warna biru. Atau yang belakang sendiri, ya, yang paling belakang tadi, kita beri warna garis tepinya bukan biru, tapi seperti warna dasar, putih. Nah, sehingga ngeblur. Ya, kita bisa memiliki gambar tulisan yang bentuknya ngeblur. Nih. Ngeblur gradasi dari warna kuning ke dasarnya. Ini bisa kita gunakan. Atau misalkan kalau kita beri warna dasar, ya, ini kita pindah ke belakang. Nah, ini akan kelihatan. Akan kelihatan. Jadi gradasi putih ke kuning. Ya, mau diganti warna merah boleh yang depan. Gradasi putih ke dalam warna merah. Nah, kalau mau membuat tulisannya ini dibuat berbeda, ya diduplikat lagi. Lagi ini boleh dikasih warna kuning. Misalkan warna dasarnya merah. Nah, jadi merah, garisnya kuning, tapi gradasinya merah dengan putih. Nah, ini contohnya kalau kita ingin membuat variasi dari huruf. Ya, variasi dari huruf yang menggunakan perintah blend. Nah, bisa juga kita ingin membuat tulisan yang bentuknya itu balok. Ya, berbentuk balok. Nah, ini kita gunakan duplikat, ya, depan sama belakang. Jadi dua, kita blend. Nah, ini sudah jadi seperti bentuk balok. Baloknya ke belakang, apa mau ke bawah, mau ke atas, tergantung dari pindah, ya. Pindah saja bagian depan. Nah, ini membentuk bentuk balok. Ya, nih. Kalau yang depan lebih besar hurufnya, boleh. Jadi ini yang bagian depan boleh ditambah. Kalau tadi hurufnya 33, misalkan saya ganti 35. Nah, jadi dia lebih besar. Ya, lebih besar dibanding dengan huruf yang belakang. Boleh. Jadi mau model lurus, mau model. Nah, ini bisa. Ya, mau dibuat lebih halus, ya, berarti jarak blendnya ini bisa ditambahkan lagi. Jadi blend objeknya bisa ditambahkan lagi. Nih, contohnya kalau kita ingin membuat huruf, ya, menggunakan blend. Atau bisa juga seperti yang pertama tadi, ya, ini kita grup. Kalau kita grup nanti ini bisa, ya, nggak geser-geser lagi. Cuman kalau ini, ya, tentunya harusnya di ring dulu, objek dulu, di break, nah baru di grup. Ini dia sudah paten, artinya sudah tidak bergerak-gerak lagi. Ya, kita pindah depan, ya tetap bentuknya seperti ini. Ini kalau sudah dipastikan tulisannya sudah pas, ya. Nah, seperti tulisan yang pertama tadi, ini kalau kita buat dengan menggunakan area tulisannya dikosongkan, ya, atau dihilangkan, ini areanya dihilangkan, ini nanti bentuknya hampir seperti huruf timbul dengan len masing-masing. Cuman karena ini tadi yang paling belakang itu ketebalan garisnya
besar, ya ini bisa saya kecilkan, misalkan pakai 1. Ini akan kelihatan lekuknya sesuai dengan lekuknya dari tulisan tadi. Ini berlubang. Ya, seperti sebuah lengkungan. Jadi dimensinya kelihatan. Ini kalau kita menggunakan bentuk yang tanpa warna, tulisannya tanpa menggunakan warna. Nah, ini kalau saya besarkan. Ya, jadi hanya garis tepi, tetapi garis tepinya membentuk sebuah lengkungan. Perbedaan warna merah ke warna putih. Atau kebalikan boleh, putihnya yang tengah, yang depan. Ya, yang belakang ini, misalkan saya kasih warna merah garisnya. Nah, sedangkan yang tengah, yang depan sendiri, warnanya putih. Ini tadi karena paling depan. Jadi bentuknya ya seperti transparan. Ya, tengahnya tidak ada warna. Ini kalau membuat supaya hurufnya seperti timbul. Ini ya. Ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini mengenai blend, ya. Mas Bayu ini baru kelihatan. Selamat malam. Kemarin nggak, minggu kemarin nggak ikut ya? Ya, minggu kemarin nggak ikut, Pak. Jadi nanti jangan lupa absen di siakatnya ya, semuanya. Ya, Pak. Di bawah rekaman video ini. Jadi ini tadi pertemuan kali ini kita rekam, sehingga nanti videonya kita masukkan ke siakat ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Mas Yulio, mungkin? Tebak Nanda? Sementara belum, Pak. Sementara belum ya? Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan kembali. Ya. Ini digunakan di dalam fasilitas blend. Jadi kita bisa membentuk huruf-huruf yang beraneka macam, ya, tidak jenuh tidak bosan dengan hanya huruf itu saja yang dibentuk, tapi ya kita bisa membuat variasi. Ya, salah satunya pakai blend. Kalau bertingkat, ya seperti ini misalkan, ini bisa menggunakan kontur. Ya, Anda gunakan objek, di sini ada menggunakan efek, di sini ada namanya kontur, tinggal diperluas, diperlebar, ya, jarak lebarnya berapa, misalnya setengah mili, 0,5, terus dipilih yang outset, berarti diperbesar. Sebanyak berapa kita membesarnya, 2 atau 3, kita play. Nah ini ya jenis huruf yang bisa kita gunakan seperti ini. Ini sudah double ya. Nih sudah membentuk objek baru. Nah ini baru digunakan objek, dipilih break. Maka ini terlepas dengan gandengan yang kita buat 3 tadi. Nah 3 ini masih gabung jadi 1, gunakan yang ungroupnya. Jadi lepas satu-satu. Ini boleh dikasih warna putih. Garisnya apa? Hitam. Ini warnanya apa? Kuning. Ya, garisnya biru misalkan. Ini warnanya putih lagi. Garisnya apa? Ya, garisnya merah. Ini
ya, garisnya misalkan hitam. Nah, jadi kita bisa membuat tulisan dengan bentuk yang ya terserah ya variasi masing-masing. Ini. Jadi dari objek yang huruf tadi, tulisan COVID-19 tadi, dibuatkan objek ya keluar sebanyak 3, 1, 2, 3. Ya, jadi kita bisa menggunakan bermacam-macam. Ini garisnya saya ganti putih. Ya, jadi kombinasi-kombinasi yang bisa kita gunakan di dalam membuat sebuah desain. Ya, ini pakai apa? Blend ya. Kalau ini pakai kontur ya. Kalau yang tadi pakai blend. Ya, jadi bisa menggunakan bentuk-bentuk tulisan. Nah, kemudian ada lagi ya bentuk-bentuk yang lain. Contohnya ya, saya punya sebuah gambar ini gambar hati. Ini tampilannya bagaimana? Menurut Anda tampilannya bagaimana nih? 3D, Pak. 3D kan? Ya, bentuknya Iya. 3D. Nih, bentuknya 3D. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan ya, kita buat saja objek hati ini salah satu. Nah, bentuk seperti ini. Bentuknya objek hati kalau tidak ada di posisi pilihan shape di sini ya basic shape. Biasanya di dalam basic shape itu ada bermacam-macam bentuk. Ini ada yang gambar hati. Kalau kita ingin membuat ya, nah ini yang hati yang sudah jadi dari basic shape. Tapi kalau kita ingin membuat sendiri bisa dari lingkaran. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk hati. Ya, nih. Atau dari lingkaran kita buat, kita gunakan objek, kemudian saya gunakan convert to curve. Nah, kita pakai ini shape tool-nya. Titik yang di sebelah sini harus dalam posisi lancip. Nah, ini kita turunkan. Ini kita tarik ke atas. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sama. Nah, ini dalam bentuk hatinya. Nah, yang bawah ya supaya terbentuk lancip sama seperti tadi, titiknya ini harus dirubah dulu. Nah, ini baru kita geser. Nah, baru nanti diatur, silahkan ini di titik yang di sebelah kanan ini boleh dihilangkan, ini sebelah kiri boleh dihilangkan. Jadi ngaturnya hanya dari titik ini saja, 2 titik atas sama bawah. Nah, ini ngaturnya gini ya, dalam bentuk hati. Nah, jadi boleh menggunakan dari shape tadi ya, ini bentuk sendiri. Nah, warna yang digunakan di situ menggunakan warna gradasi. Jadi pakai interaktif fill tool, kita pilih gradasi. Warna yang digunakan apa? Silahkan dipilih di Fontaine. Nah, cenderung warna apa? Misalkan warna merah muda. Oke. Jadi perpaduan dari merah muda ini. Nanti ngaturnya ya tinggal sebelah mana ini merahnya lebih banyak, jadi putihnya lebih sedikit, boleh. Nah, di posisi sebelah mana ya. Nah, kita oke.
Ini misalkan saya atur posisi kanan kiri saja. Kanan kiri berarti ya 0 derajat kanan kiri. Terus mau pakai yang model radial ya boleh. Nah, lebih besar. Tapi ini titiknya boleh digeser sebelah mana, kiri atau sebelah kanan. Ya, jadi untuk mendapatkan perbedaan tadi. Oke. Nah, ini garisnya saya hilangkan. Lalu ini saya duplikat. Saya duplikat. Ya, lebih kecil. Dari ini lebih kecil. Cuman garisnya yang terang tadi di sebelah kiri sekarang kita pindah. Jadi bukan dibalik ke objeknya, tetapi rotate pada warna. Ini kalau di kanan kiri berarti 180 derajat. Jadi gantian yang sisi sebelah kanan ya, warnanya ini 180 derajat. Nah, ini gantian sisi sebelah kanan yang lebih terang. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini baru digunakan blend. Nah, baru kelihatan dimensinya. Ya, jadi dimensinya kelihatan. Ini caranya membuat objek, nah, ya, supaya dimensinya muncul. Sama seperti ini. Ya. Ini tadi kita besarkan sedikit. Terus kita duplikat di depannya, lebih kecil tentunya. Nah, sisi sebelah kanannya diputar. Ini kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini dibalik 0 derajat. Geser. Ya, jadi kebalikan. Nah, ini kebalikan. Oke. Maka ini di blend terbentuk. Baru kelihatan kalau itu sebuah gambar ya yang timbul. Ya, bentuknya seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat ya, di sini ada gambar apa ini? Kunci. Nah, lihat kunci. Ini sama. Jadi menggunakan fasilitas-fasilitas blend dari masing-masing bagian. Ini satu bagian. Ini satu bagian, ya. Ini satu bagian. Kemudian ini satu bagian. Ini satu bagian. Ini satu bagian. Ini satu bagian. Bentuknya seperti ini. Satu bagian. Ya, ini agak besar. Ini posisi yang lebih gelap. Ini 140 derajat. Jadi ini di posisi sini, sekarang geser. Nah, ini. Saya duplikat, lebih kecil sedikit. Gantian yang putihnya, ini diganti di bagian sebelah kiri. Nah, ini sudah untuk timbul. Ini gini saja sudah kelihatan. Ya, baru ini di blend lagi, kelihatan lebih bulat lagi. Ya, jadi ada objek-objek yang bisa kita bentuk. Nah, ini. Nah, sudah jadi. Ya, sama. Ini berarti juga sama. Anda membuat satu bentuk gini, ya. Ini agak saya besarkan.
Terus satunya saya kecilkan di depannya. Tinggal yang belakang ini posisinya, nah warnanya fontennya bisa ditukar ya. Nah ini sebelah kiri ini ganti sebelah kanan. Kebalikan. Jadi kalau di blend, nah ini kesannya dimensinya baru nampak sekali. Gradasi. Jadi ini ada area ketebalan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali objek-objek yang bisa Anda buat menggunakan fasilitas blend-nya. Contohnya ini ya. Ini hanya menggunakan 2 lingkaran. Yang belakang ya, kemudian yang tengah. Yang tengah ya seperti ini. Saya grup dulu. Ini. Yang paling belakang kita lihat. Ya. Oh, ini sudah hanya yang paling belakang aja. Jadi kita membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran seperti ini. Kemudian dikecilkan. Ya, kita blend. Warnanya ini dirubah. Dibalik. Jangan objeknya yang dibalik, tapi warnanya. Kalau objeknya dibalik nanti berbeda. Ya. Ini ganti di merahnya di atas. Nah, ini di blend kelihatan sekali. Timbul. Lengkungnya kelihatan. Ya. Objek ini sama. Ini dibesarkan. Saya kecilkan. Yang satu ini diputar. Merahnya bukan sebelah kanan tapi gantian sebelah kiri. Jadi berlawanan dengan yang belakangnya. Lalu kita gunakan blend. Maka kelihatan objeknya. Ya, itu contoh dari penggunaan blend. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Halo, terdengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke ya. Dengar, Pak. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Mbak. Belum ya. Nah, artinya untuk perintah blend itu sudah tidak ada masalahnya. Jadi nanti tugas Anda membuat sebuah objek yang menggunakan fasilitas blend. Misalkan Anda membuat sebuah piala, ya, bentuknya seperti apa, pakainya blend. Ya, sebelum Iya, Pak. ya, jadi Anda boleh terserah mau pakai objeknya apa. Kalau bisa jangan sama, ya. Nah, nanti tugasnya bisa dikirim ke email saya yang kemarin. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi untuk latihan bahwa Anda belajar blend-nya sudah bisa. Ya. Nanti biar saya lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Itu berapa objek? Ya. Berapa objek? Ya, kalau agak besar, agak ini satu. Ya. Kalau cuma sederhana-sederhana ya jangan satu. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukup.
pertemuan kita pada hari ini. Bisa kita sambung lagi ke pertemuan yang akan datang ya. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, supaya kita bisa terhindar dari segala penyakit ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.